titik info saat ini judulnya adalah Epoche dan Studi Islam. Dalam fenomenologi, epoche adalah prinsip netral, yaitu menangguhkan penilaian awal. Epoche juga dikenal dengan bracketing ya, atau memasukkan dalam keranjang untuk sementara. Epoche merupakan tindakan mental, yakni menangguhkan atau menunda segala asumsi, prasangka, dan keyakinan tentang realitas objektif ya, atau objek yang diamati gitu. Ini dilakukan demi memahami fenomena dari objek tersebut sebagaimana adanya. Dalam konteks research atau penelitian dengan epoche, melakukan epoche, maka bias dan asumsi itu bisa dieliminasi, sehingga harapannya akan diperoleh hasil penelitian atau riset yang objektif, kurang lebih seperti itu. Dengan epoche, seorang peneliti itu mampu melihat dan memahami suatu objek yang diteliti melalui kesadaran murni, intuisi yang sifatnya esensial tanpa prasangka itu. Nah, mengenai prasangka ini bisa datang dari pengetahuan sebelumnya yang dipunyai, kemudian aspek kondisi sosial budaya yang dialami atau pandangan dunia yang dimiliki. Oke, itu menjadikan atau mendidik peneliti atau pengamat atau pembaca gitu, itu fokus pada bagaimana sesuatu atau objek itu dialami oleh kesadaran dari peneliti atau pengamat atau pembaca. Sebagai contoh sederhana ya, ketika kita berjalan di sebuah pedesaan dan kita melihat sebuah pohon gitu. Nah, rata-rata kita itu langsung menilai, oh itu pohon mangga. Kadang disebutkan, kalau tahu ya mungkin mangga golek atau arum manis dan seterusnya. Wah, batang pohonnya kokoh, besar, buahnya bisa manis, tapi juga bisa asam gitu. Kalau yang masih muda. Usia pohon mungkin diperkirakan sekian tahun. Nah, penilaian awal yang cepat tersebut itu yang coba dihindari dalam konteks epoche gitu. Dengan epoche kita mencoba melepaskan semua penilaian tersebut gitu dan hanya fokus pada pengalaman murni melihat sebuah pohon, apakah itu warnanya, bentuknya, kemudian rasa yang muncul. Contoh lain, ketika kita melihat seorang pengemis di jalan, tanpa epoche, kita bisa saja berpikir, dia malas bekerja atau wah dia pura-pura miskin. Kemudian kita bisa saja berpikir, kelihatannya miskin tapi beberapa pengemis itu ternyata rumahnya bagus pendapatannya juga tidak sedikit. Itu yang biasanya kita lakukan gitu. Bisa jadi kurang lebih seperti itu. Tapi dengan epoche kita menahan semua penilaian tersebut gitu. Kita hanya mengamati ada seorang yang sedang duduk di pinggir jalan pakaiannya lusuh ekspresinya lelah kita mencoba mengalami momen tersebut apa adanya tanpa direcoki dengan penilaian baik buruknya kurang lebih seperti itu. Contoh satu lagi mengamati lukisan abstrak tanpa epoche kita bisa saja
kemudian menilai, wah ini jelek, bentuknya enggak beraturan, atau wah apa nih lukisan abstrak, enggak ngerti maksudnya apa nih, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan epoche kita menemukan penilaian-penilaian tersebut ya. Kita hanya fokus ya, ada sebuah lukisan, warna-warnanya ya, garis-garisnya, bagaimana perasaan kita saat melihat lukisan tersebut ya, emosi atau rasa apa yang muncul, tanpa kita buru-buru ya memaksa lukisan itu ya, bermakna tertentu dengan penilaian-penilaian yang terlalu cepat. Konteks studi Islam ya, seperti tafsir, hadis atau tasawuf, epoche itu bisa diterapkan ya, sebagai piranti ya, tools ya, pendekatan ilmiah kritis ya, dalam rangka memahami teks ya, dan ajaran gitu secara lebih orisinal gitu, tanpa direcoki atau diganggu dengan prasangka teologis ya, atau pandangan madhab tertentu gitu. Epoche dalam penafsiran itu dapat diartikan mufasir atau penafsir itu berusaha menangguhkan ya prasangka pribadi ya, latar belakang ideologis atau madhab ya, pandangan madhab tertentu, atau kondisi sosial budaya ya tertentu ya dalam pandangan penafsir atau mufasir ya. Termasuk sementara ini menangguhkan pendapat ya dominan dari para mufasir lain. Tujuan penangguhan penilaian atau epoche tersebut itu adalah untuk menghadirkan atau menghasilkan ya, makna teks ya, secara murni sebagaimana yang dimaksud oleh teks tersebut gitu ya, tanpa terlebih dahulu sang penafsir atau mufasir memasukkan konstruksi pemahaman dari luar terhadap teks, kurang lebih seperti itu. Epoche ya, penafsir atau mufasir itu berupaya masuk ke dalam dunia teks ya, dalam hal ini ayat-ayat Al-Quran, untuk menangkap makna autentik atau orisinal gitu melalui bahasa ya, tanpa diintervensi oleh pemahaman-pemahaman atau pengalaman yang sifatnya subjektif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna dasar ayat ya, makna dasar ayat Al-Quran secara tepat. Sebagai contoh, ketika sang mufasir itu mencoba menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan ya, mufasir tersebut tidak langsung membawa pandangan politik atau sistem hukum tertentu ya untuk memahami ayat tersebut ya. Tapi mufasir berusaha untuk melalui pengetahuan kebahasaan, dalam hal ini bahasa Arab, itu mencoba memahami keadilan dalam kerangka makna Qur'ani secara murni. Contoh lain, ya ini ketika mufasir mencoba menafsirkan ayat-ayat antropomorfisme gitu. Ya, sebagai contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 115 ya, itu disebutkan wajah Allah ya. Ya, dalam hal ini penafsir menangguhkan pemahaman literal maupun simbolik secara ekstrim ya, terlebih dahulu untuk mendekati makna yang lebih tepat dan kontekstual. Dengan mendapatkan makna orisinil ya, suatu ayat Al-Quran secara kebahasaan dan diperoleh dengan hasil yang tepat, maka kemudian pemahaman ayat secara orisinal atau secara makna dasar tersebut baru kemudian bisa dilakukan signifikansi untuk dibawa ke
kondisi saat ini. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran turun 14 abad yang lalu gitu. Nah, dengan makna dasar tersebut yang muncul 14 abad yang lalu itu mencoba untuk kemudian dibawa ke zaman kekinian ya supaya kontekstual gitu. Nah, itu disebut dengan signifikansi. Nah, itu akan dikembangkan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya. Ambil contoh ya, secara real, bagaimana seorang Hasan Hanafi mencoba memanfaatkan piranti epoke ya dalam teori penafsirannya. Hanafi, ya, seorang ulama Mesir tersohor gitu, menggunakan epoke sebagai upaya penangguhan sikap terhadap warisan klasik atau turos. Ya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengambil sikap kritis dan aktif terhadap turos gitu, atau tradisi gitu. Bukan sekedar menerima secara dogmatis atau menolaknya mentah-mentah gitu. Pertama, menangguhkan sikap pasif ya terhadap tradisi atau warisan keilmuan Islam atau turot ya. Nah, yang terjadi umat Islam itu kebanyakan ya itu sering hanya menerima tradisi Islam atau warisan intelektual masa lalu itu sebagai sesuatu yang sudah final ya. Tidak boleh dikritisi ya. Sesuatu yang sudah baku ya tidak boleh ada ijtihad atau pembaruan pemikiran gitu. Nah, Hanafi mengatakan perlu perubahan posisi penafsir atau pembaca gitu dari yang tadinya pasif menjadi aktif. Epohe memberi jarak kritis ya agar umat Islam bisa memilah ya, mana yang masih relevan dan mana yang harus ditinggalkan ya dari tradisi atau turos. Dengan epohe ya ini menangguhkan sementara atas penilaian ya ini tidak secara dogmatis menerima tradisi Islam atau menolaknya gitu, buru-buru menolaknya. Tapi dilakukan semacam penangguhan penilaian ya, di mana tujuan akhirnya adalah adanya tradisi atau warisan Islam klasik itu tidak hanya sekedar dikenang, tapi diupayakan untuk dilakukan revitalisasi ya, dan rekonstruksi dari tradisi atau warisan tersebut ya, agar sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Nah, ini yang disebut dengan signifikansi. Dalam proyek Turas Tajdid atau tradisi dan pembaruan atau tradisi dan modernitas, epohe menjadi langkah awal ya, dengan tidak buru-buru menerima atau menolaknya, ya. Namun dipakai sebagai wahana kontemplasi untuk kemudian melakukan penilaian ya, warisan intelektual Islam itu secara ilmiah ya, setelah diketahui secara lebih tepat bagaimana warisan Islam atau tradisi Islam atau turas ya, dengan menangguhkan penilaian awal yang sifatnya terburu-buru ya, itu kemudian menurut Hanafi kita kemudian bisa beranjak ya dari pemahaman awal tersebut menuju signifikansinya. Pemahaman awal yang tepat terhadap tradisi Islam atau turos melalui epohe itu kemudian dilakukan signifikansinya ya, yakni menghidupkan kembali tradisi Islam tersebut agar relevan ya dengan kondisi sosial politik kekinian gitu. Di antaranya adalah membentuk ideologi ya, yang membela kepentingan umat ya, terutama
kepentingan dari kaum tertindas. Ya. Nah, bagi Hanafi, epoche ini bukan sekedar metode atau piranti intelektual, ya, melainkan juga sebagai cara untuk melakukan ya, pembebasan umat, ya, umat Islam dari beban sejarah, ya, mitos, dan hegemoni teologis tertentu gitu. Dengan penilaian yang tepat terhadap tradisi atau warisan masa lalu atau turut secara tepat melalui epoche, itu kemudian dilakukan apa yang disebut Hanafi dengan membumikan teologi gitu. Ya, ini menjadikan agama bukan sekedar teks masa lalu gitu, melainkan juga sebagai piranti transformasi ya, untuk perjuangan sosial kini dan mendatang. Pada dasarnya, epoche ini hanya sebuah piranti ya, atau metode untuk melakukan pendekatan tertentu ya bagi ilmu penafsiran ya, termasuk dalam hal ini adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ya produk tafsir ya yang lebih dialogis ya, yang reflektif itu, serta jauh dari sikap dogmatis ya, kaku ya, tafsir yang kaku, keras, atau bahkan yang radikal. Ya, faktanya memang sejauh ini dalam pengembangan metodologi tafsir ataupun ilmu-ilmu tafsir ya, yang modern kontemporer ya di dunia Islam itu tidak jarang ya mengalami penolakan ya ketika ada upaya untuk memasukkan piranti ataupun pemahaman ya, yang asalnya dari barat gitu. Ada kecurigaan tertentu bahwa itu adalah upaya untuk mendegradasi ya ulumul Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Dan kedua, sebagian umat Islam itu juga menganggap bahwa apa yang ada di dalam Islam ya, dalam tradisi itu sudah lengkap gitu, sehingga tidak perlu adanya upaya untuk pembaruan. Diketahui bahwa piranti ataupun metode atau tools yang berasal dari barat itu perlu dinilai dulu ya. Dalam arti bisa jadi itu memang hanya sebuah cara ya, atau metodologi yang sifatnya netral gitu, yang bisa diaplikasikan atau diterapkan di berbagai, katakanlah berbagai ideologi gitu, atau agama atau kepercayaan tertentu gitu. Namun demikian di atas semua itu sikap kehati-hatian untuk memadukan metode atau tools atau piranti dari barat ke dalam studi Islam itu juga sikap yang patut untuk diapresiasi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.